أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. Para ulama membuat kaidah, judulnya Al-ilmu qabla al-qawl wal-amal. Ilmu terlebih dahulu sebelum berkata dan beramal. Sebelum berkata dan beramal harus memiliki ilmu. Apa yang akan ia katakan, yang ia ucapkan mengenai din agama, yang ia beragama Islam. Kalau ia mengatakan sesuatu yang berkaitan dengan din atau yang diatur oleh agama, atau ia mengerjakan sesuatu, atau ia memiliki keyakinan-keyakinan, maka ia memerlukan pertama kali al-ilmu. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala memulai dengan ilmu. Sebagaimana firman Allah di sini dibawakan, yakni kaidah yang dibuat oleh ulama, al-ilmu qabla al-qaul wal-amal. Ilmu terlebih dahulu sebelum berbicara dan berbuat, berdasarkan dalil dari firman Allah tabaraka wa ta'ala. Di antaranya adalah firman Allah dalam surat Muhammad ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah sesungguhnya tidak ada satupun ilah, Tuhan. Al-ilah maknanya al-ma'bud, yang diibadati. Yani la ilaha menafikan, meniadakan segala sesembahan yang disembah oleh manusia. Karena al-ma'budat, sesembahan-sesembahan itu begitu banyak. Maka kalimat thayyibah menafikan semuanya, la ilaha, dan mengisbatkan, menetapkan illallah, melainkan Allah saja. Tidak ada satupun Tuhan yang berhak diibadati dengan benar. La ma'buda bihaqqin illallah, melainkan Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala di ayat yang mulia ini memulai dengan ilmu. Fa'lam, ketahuilah, hendaklah kamu memiliki ilmu. Yani Allah memulai dengan ilmu sebelum perkataan dan perbuatan. Mengapa? Di sini saya jelaskan, karena ilmu merupakan syarat sahnya perkataan dan perbuatan. Ilmu merupakan syarat sah perkataan dan perbuatan. Sebab setiap perkataan dan perbuatan yang tidak dimulai dengan ilmu, selain tidak sah, maka ia adalah kebodohan. Oleh karena itu Rabbul Alamin telah melarang
mengatakan sesuatu tanpa ilmu, baik dengan perkataan atau perbuatan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, nah ini ayat yang kedua dalam bab ini, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna as-sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Wala taqfu, menurut tafsir al-Imam al-Bukhari, wala taqfu wala taqul, jangan kau katakan. Ini tafsir dari al-Imam al-Bukhari ketika membawakan ayat ini di kitab sahihnya. Ulama yang lain, imam yang lain menafsirkan wala taqfu permasalahan ittiba, mengikuti, yakni jangan kau ikuti sesuatu yang tidak memiliki ilmu. Jangan kau katakan yang kau tidak memiliki ilmu. Jangan kau mengatakan sesuatu yang kau tidak memiliki ilmu, dilarang. Dilarang mengatakan sesuatu tanpa ilmu. Dilarang mengikuti seseorang tanpa ilmu, tanpa didasari dengan ilmu. Karena tadi ilmu merupakan syarat sahnya perkataan dan perbuatan. Apabila perkataan atau perbuatan itu tanpa ilmu, selain tidak sah, tidak dianggap maksudnya, tidak bisa dijadikan hujjah, maka ia merupakan kebodohan. Perhatikan bahwa agama Islam mendasari segala sesuatunya dengan ilmu. Karena ia syarat sahnya perkataan dan perbuatan. Karena Rabbul Alamin memulai dengan ilmu. Dan Allah larang di ayat wala taqfu ma laysa laka bihi ilm dalam surat Al-Isra ayat 36, mengatakan sesuatu tanpa ilmu. Alangkah besarnya kedudukan ilmu di dalam Islam. Pada bab yang pertama telah saya bawakan sejumlah ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan keutamaan ilmu dan ahlinya, ahli ilmu. Dan di bab kedua ini, kaidah yang dibuat oleh ulama ketika kita mengamalkan dinul Islam, kita harus memiliki ilmu, baik dengan perkataan dan perbuatan, baik perkataan hati atau perbuatan hati, harus didasari dengan ilmu. Dan ilmu itu terambil dari aslud dalil tadi, asal dalil di dalam Islam. Al-Quran
dan sunnah yang terambil dari hadis-hadis yang sah, yang sahih atau hasan. Karena tidak boleh kita beragama, mengamalkan agama kita ini, Islam, dengan yang bukan dijadikan sebagai dalil, yaitu dari hadis-hadis dhaif. Tidak boleh. Sunnahnya sunnah yang sahihah, hadisnya hadis yang sah menurut pemeriksaan para ulama yang ahlinya dan berjalan sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada di dalam ilmu hadis.